Halo, selamat malam, Mbak. Iya, bagaimana suara saya? Bisa terdengar dengan jelas di sana? Cek, cek, cek suara saya. Mohon jawabnya semuanya. Ya, maksudnya jelas ya. Sebelumnya saya awali dulu dari 2 orang ya, Bapak ya. Nanti kita menunggu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat bertemu lagi dengan saya ya pada malam hari ini, Kamis malam Jumat. Mohon maaf atas keterlambatan saya mengajar karena tadi kebetulan ada acara sedikit ya di luar kota. Kemudian pulangnya terlalu malam, jadi seharusnya bisa pulang lebih awal, tapi karena tadi macet dan lain-lain, jadi saya sampai rumahnya jam segini. Mohon maaf ya, teman-teman semua menunggu kehadiran saya, mungkin 1 jam. Nanti kita tunggu yang lainnya. Baiklah, kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Kalau kemarin kita sudah bahas mengenai pengertian sosiologi menurut beberapa ahli. Nah, coba saya ulas sebentar. Ada yang masih ingat kan Bapak sosiologi namanya siapa? Lalu 2 minggu yang lalu ya, tepatnya saya sampaikan, saya terangkan teori-teori dari sosiologi. Nah, kira-kira apakah teman-teman masih ingat siapa Bapak sosiologi kita? Ada yang masih ingat teman-teman? Ya, ada. Coba saya ingatkan kembali sedikit. Bapak sosiologi kita adalah Bapak Augustus Comte ya. Oke, itu untuk materi yang kemarin. Ingat-ingat ya, Bapak sosiologi kita adalah Augustus Comte. Kemudian sekarang yang kita bahas malam hari dan proses yang timbul dari hubungan manusia. Dengan demikian, sosiologi pada dasarnya yaitu mempelajari masyarakat dan perilaku sosial dengan meneliti kelompok yang dibangunnya. Atau dengan kata lain, yang menjadi kajian sosiologi adalah sebagai berikut ya. Yang menjadi kajian jadi yang dibahas dalam ilmu sosiologi diantaranya terdapat 4 hal. Yang pertama yaitu hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia lainnya ya, atau hubungan sosial timbal balik
pelajari adalah hubungan ya. Hubungan, tahu ya Mbak hubungan ya? Hubungan satu orang dengan orang lain. Nah, itu yang kita pelajari. Ya, saya next. Nah, ini pendapat menurut Mayer, Winkoff, dan bahwa lapangan studi sosiologi ada 7 objek besar ya. Salah satu adalah objek kajian sosiologi secara umum ada 4, kemudian
mungkin yang baru malam hari ini join, saya perkenalkan, saya adalah tutor sosiologi ya untuk kelas 10 ini. Bagi yang sudah tahu ya dengarkan saja bagi yang sudah tahu. Oh iya, ini ada Kusmarno. Kusmarno enggak apa mas ya? Kalau saya tebak ini, eh kalau saya tebak ini cowok ya? Iya enggak? Oh ya, iya mas. Jadi sudah mas, alhamdulillah ya. Berarti kelas ini cowoknya ada berapa kurang lebih ya? Kalau lumayan banyak kelas ini, saya harap. Oh ini gabungan. Gabungan dari kelas mana ini? Oh saya kira ini semuanya kelas 10 KPC. Oh ternyata gabung toh. Oh sama kelas 10 sih. Oh iya iya iya. Oke, saya sampaikan selamat datang ya. Mohon maaf karena saya tidak tahu. Iya Mas Ida ya. Karena saya tidak tahu, jadi saya kira tadi kelas 10. Alhamdulillah ini sudah banyak, alhamdulillah ya banyak. Pesan saya buat teman-teman semua yang ikut sekolah di sini, semoga nanti bisa mengikuti sampai akhir ya, sampai nanti kelas 3 yang kelas 10 KPD, berarti sampai nanti mau ke sampai nanti naik tingkat ke KPD ya. Yang 10 KPD semoga bisa nanti naik sampai lulus ya, atau mungkin juga kalau ada rezeki masih ada semangat bisa melanjutkan perkuliahan IT yang diselenggarakan di Taiwan ya. Amin ya, kita berharap yang baik untuk kedepannya. Baiklah, saya lanjutkan ke materi ya. Buat kelas 10B ini mungkin tidak aja di mapel kalian. Kalian dengarkan saja sebagai informasi, karena nanti kalau kalian melanjutkan ke KPC, saya yakin pasti ini akan diajarkan lagi, entah yang master saya atau tutor yang lain, tapi saya yakin pasti ilmu ini akan dibahas lagi gitu ya. Oke ya, baik, saya next lagi. Tadi objek kajian sosiologi tadi dari desainnya kan ada 4 ya. Kalau yang sekarang yang ada di papan tulis kalian ini menurut Mayer S. Minkoff ya, menyebutkan bahwa setelah melakukan studi lapangan yang ada di masyarakat ini, objek kajian sosiologi ini ada 7. Yang pertama ini ada faktor-faktor dalam kehidupan manusia. Yang kedua kebudayaan. Yang ketiga human nature atau sifat hati manusia. Yang keempat perilaku kolektif, persekutuan hidup. Yang kelima, yang keenam lembaga-lembaga sosial. Di dalamnya ada lembaga perkawinan, pemerintahan, keagamaan, dan lembaga-lembaga yang lain. Dan yang ketujuh ini ada perubahan sosial. Ketujuh ini diperoleh oleh Mayer S. Minkoff ini setelah melakukan sebuah studi ya, atau melakukan penelitian. Kalau tadi yang awal tadi adalah objek kajian dasar dari sosiologi. Kalau yang 7 ini sudah semakin mengkerucut ya, semakin banyak. Nah ini diketahui dan diperoleh oleh Mayer S. Minkoff setelah melakukan penelitian di lapangan. Saya next lagi. Nah, ruang lingkup sosiologi mencakup pengetahuan dasar, pengkajian kemasyarakatan yang meliputi yang pertama, kedudukan dan peran sosial individu dalam keluarga, kelompok sosial dan masyarakat. Sekali lagi saya tekankan, sosiologi ini ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan ya. Jadi di sini ada kedudukan dan peran sosial individu. Kemudian yang kedua, nilai-nilai dan norma sosial yang mendasari atau mempengaruhi sikap
karena tadi saya pergi keluar kota ya. Ini melanjutkan yang kemarin. Kita tunggu sebentar. Nanti kita pelajari yang dari saya ambil ya. Sebentar ya. Buat teman-teman, silakan kalian download ya bab 1 sosiologi dalam kehidupan yang sudah saya upload 2 minggu yang lalu ya. Kita pelajari tadi setelah ruang lingkup, kita kembangkan dulu. Bentar ya. Nah, ini tadi objek kajian dari sosiologi juga ya. Mayor N blok tadi ya, ada 7. Kemudian ruang lingkup sosiologi juga ada 5. Nah, kita tadi ke bawahnya. Ya, sudah terlihat kan di laptop ataupun HP-nya teman-teman semua ini sudah terupload ya. Ini kita membahas yaitu di sosiologi sebagai ilmu. Nah, di sini disebutkan setiap kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat akan menjadi pengetahuan bagi anggotanya ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Contohnya tadi dikatakan bahwa setiap kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat akan menjadi pengetahuan bagi anggotanya. Saya contohkan misalnya ada suatu bencana ya, katakanlah itu bencana alam ya. Bencana alam terjadi. Kemudian setelah terjadi kita pelajari kira-kira faktor penyebab dari bencana alam itu apa. Contohnya kalau misalnya bencananya itu banjir ya, kita pelajari pertama itu di daerah mana kok terjadi banjir. Kemudian karena faktor apa. Setelah itu baru muncul yang namanya pengetahuan. Karena apa? Dirumuskan. Ini terjadi banjir di daerah ini karena pohon-pohonnya sudah ditebang. Yang kedua mungkin karena kebakaran yang melanda suatu daerah sehingga menyebabkan tanaman-tanamannya dan pohonnya itu mulai terbakar. Makanya ada kejadian banjir ataupun mungkin longsor ya. Jadi itu nanti suatu peristiwa itu akan mengkerucut menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Misalnya kalau kasus di masyarakat ya, ada konflik antara satu kampung dengan kampung yang lain ya. Kemudian pelajari konflik yang terjadi antara satu kampung dan kampung yang lain, antara kelompok A kelompok B, itu kira-kira ada apa saja. Ternyata secara sikap ini pelajari ini karena ada faktor kesalahpahaman, yaitu antara warga kelompok A dan kelompok B itu bersikukuh mengenai sebuah pendapat, kemudian tidak terpecahkan masalahnya. Nah, itu maka nanti akan menjadi sebuah ilmu pengetahuan kedepannya. Ketika ada masalah seperti ini, cara solusinya untuk mengatasinya adalah seperti ini ya. Jadi muncul sebuah ilmu pengetahuan. Contohnya lagi, misalnya kita masak ya. Kita masak, mungkin teman-teman kan sebelum berangkat ke luar negeri, ke Thailand itu kan saya yakin pasti ada pembekalan ya di asrama.
cara merapikan gaji dan lain sebagainya. Karena eh, hal-hal yang mungkin itu sepele ya, mungkin hal-hal itu sepele tapi sangat mempengaruhi banyak hal ya, karena di Indonesia dengan sekarang itu pasti beda dari segi kebersihan. Saya yakin pasti beda ya di Indonesia. Kalian tahu sendiri bagaimana ya kalau kebersihannya. Kalau di luar negeri saya lihat, kalau saya amati dari televisi itu terlihat lebih rapi, walaupun saya belum pernah ke sana, tapi jadi apa yang saya lihat itu pasti lebih bersih katanya lah. Nah, kemudian dari segi disiplin juga lebih bagus lah daripada di sini ya, kalau kita berpikir ya. Nah, hal yang seperti tadi yang mungkin kita anggap sepele, pasti sama lah, yang namanya mimpi ya pasti gitu misalnya. Kalau nggak dibujuk ya apa namanya pakai PVC gitu ya. Itu yang kita anggap hal sepele. Ternyata hal-hal yang seperti itu diajarkan di asrama supaya apa? Oh iya, apa iya? Bersih Indonesia malah loh. Saya kira malah bersih di sana. Mas Kusmarno, kalau boleh saya tahu kerjanya di daerah mana ya? Kok bersihan Indonesia? Ya tahu saya itu bersihan sana loh. Oh, karena cinta Indonesia gitu ya Mas. Oh, kalau menurut saya sih kita harus jujur lah ya Mas untuk membangun ya. Kalau kita, karena kita orang Indonesia terus kita bela Indonesia, oh Indonesia tuh bersih lah. Kita harus jujur apa adanya. Siapa tahu dengan kejujuran kita itu nanti akan apa ya, membentuk kesadaran bagi warga negara Indonesia untuk bisa bersih lah dalam hidupnya. Kalau kita tahu ya Mas, kota besar di Jakarta itu kalau saya lihat amati dari televisi itu kan sering terjadi banjir, sampah di mana-mana, itu kan menunjukkan juga kotor sekali. Padahal kota besar seperti Jakarta itu kan kotanya ya, itu yang jadi sorotan. Nah ini kecil nih. Oh, sini jarang Mas. Oh gitu ya, mungkin karena faktor dingin kali Mas di sana, makanya kok jarang mandi. Gitu ya, kalau di Indonesia mandi ya 2 kali dari 2 kali lah ya, sehari sekali. Oh gitu ya. Oke, balik lagi ya ke tadi ya. Kita diajari, misalnya tadi diajari nyuci ya, diajari masak, kemudian kita praktek, ternyata kok masih ada kekurangan ya, pasti mungkin juga ilmu. Oh, kalau saya masak seperti ini, majikan saya mengkritik seperti ini, jadi saya ketika nanti memasak masakan ini saya harus menambahkan bumbu ini gitu ya. Dan jadi mungkin sebuah ilmu baru atau pengetahuan yang baru ketika saya diajari atau teman-teman diajari di Wisma itu, komposisi pada saat membuat makanan itu adalah sekian gitu kan. Ternyata setelah diterapkan di sana itu kok kurang pas, karena masing-masing usia orang itu kan berbeda-beda. Mungkin majikannya lebih suka pedas atau lebih suka asin, makanya takarannya beda. Nah itulah yang dinamakan ada penambahan sebuah ilmu pengetahuan ya. Next lagi, di sini juga dikatakan bahwa teman-teman boleh amati ya, suatu pengetahuan yang tersusun secara sistematis menggunakan pemikiran dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain disebut dengan ilmu atau lebih dikenal dengan istilah ilmu pengetahuan. Tadi ya, secara sistematis dan berarti itu runtut. Ya, misalnya teman-teman masak pertama, majikannya komplain, oh ini masakanmu kok kurang pedas contohnya. Kemudian masak lagi di hari selanjutnya, masak lagi. Ya ini kok pedasnya seberapa, tapi kok ini kok masak dagingnya ini, kalau saya sukanya agak apa ya, setengah mentah lah, nggak mateng, nggak empuk misalnya. Jadi secara sistematis bertahap itu loh Mbak. Oh, berarti setelah saya di sana 1 bulan memasak masakan yang sama setiap 1 minggu sekali, ternyata baru saya ketahui bahwa
maupun yang lainnya ya. Kalau saya lihat di televisi itu kok kayaknya enak banget gitu loh. kayaknya contohnya gini deh. Apa ya, kayak masakan seafood gitu ya, ada cumi, ada udang, ada lobster gitu kan, kecil besar gitu dimasaknya, ya dilihat dari gambar tuh sangat wow gitu kan, sangat enak. Tapi nggak tahu sih masakannya enak atau enggak. Oke, next lagi ya. Oke, next lagi ini menurut Sergio Sekanto. Nah, ilmu pengetahuan dapat didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran logika. Pengetahuan mana haruslah objektif, artinya selalu dapat diperiksa dan diuji secara kritis oleh orang lain. Ya, jadi teman-teman ya, ketika teman-teman mempelajari ilmu sosiologi itu paling tidak harus mengenal, harus tahu orang-orang yang terkenal atau orang-orang yang dijadikan pedoman dalam ilmu sosiologi seperti Bapak Sosiologi Auguste Comte, kemudian Mas Geber, tadi ada apa tadi ya, pakar ahli tadi ada ini ada
dikatakan eh, bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan, lebih tepatnya seperti itu ya. Jadi harus ada beberapa kumpulan pengetahuan, tersusun secara sistematis, menggunakan pemikiran logis dan rasional, terbuka terhadap kritik yang objektif. Ini kalau menurut para ahli. Karena kalau kita mengikuti pendapat seseorang itu harus memang runtut ya Mbak. Misalnya ini ada 4 komponen, kalau tidak ada 4 komponen ini atau salah satunya itu hilang, ya tidak bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Ketika kita menggunakan metode atau ketika kita menggunakan teori A, B ataupun C ya. Kemudian yang kedua, apakah cara-cara di atas dimiliki oleh sosiologi? Nah, mari kita telah bersama-sama. Yang pertama ya, yang merupakan tulisan ada boldnya ya, ada tebalnya. Sosiologi merupakan pengetahuan tentang fenomena masyarakat seperti interaksi sosial, kemudian aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat, pertikaian atau konflik, perubahan sosial, dan sebagainya. Sosiologi dikatakan akan menjadi sebuah ilmu pengetahuan ketika di dalamnya itu dia menceritakan atau menjelaskan. Apa saja yang dijelaskan? Yaitu, saya ulangi lagi, ada fenomena masyarakat. Di antara fenomena ini kurang lebih ada apa saja? Ada pertikaian, ada konflik, ada perubahan sosial, ada juga interaksi sosial, ada juga aturan-aturan di dalam masyarakat atau kehidupan masyarakat. Kemudian ke bawah, sosiologi tersusun secara sistematis ya, runtut. Artinya mempunyai sistematika tertentu dengan unsur-unsur yang merupakan suatu kebulatan. Maksudnya suatu kebulatan ini apa? Misalnya pembahasan tentang interaksi sosial mempunyai kaitan dengan norma sosial. Karena interaksi sosial itu membutuhkan aturan-aturan tertentu. Meskipun demikian, sistematika yang dimaksud dalam pembahasan sosiologi itu bersifat dinamis yang disesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Interaksi sosial berkaitan atau dikaitkan dengan norma sosial ataupun aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat. Jadi harus runtut, harus jelas ya. Kemudian yang ketiga, sosiologi merupakan hasil pemikiran. Nah, kalau merupakan hasil pemikiran otomatis kita mempelajari ya. Biasanya bersumber dari fakta-fakta atau kejadian yang ada di dalam masyarakat. Ya, misalnya tadi contohnya ada pertikaian. Kira-kira itu fakta-fakta yang ditemukan di masyarakat. Kenapa kok bisa terjadi sebuah pertikaian ini apa saja? Nah, kita pikir ya Mbak, ya Mas, kita memikirkan, oh penyebabnya ini. Nah, jadi sosiologi dikatakan merupakan hasil dari sebuah pemikiran ya, contohnya seperti tadi kita berusaha mempelajari keadaan yang ada di masyarakat, contohnya tadi dari konflik ya, apa saja yang timbul, apa saja penyebabnya, apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meredam konflik dan lain sebagainya. Saya ke bawakan lagi. Pengetahuan sosiologi, sistematika sosiologi dan pemikiran sosiologi dapat ditelaah oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, sosiologi dikatakan bersifat objektif. Namun, apabila terjadi perbedaan pandangan dalam suatu fenomena yang terjadi di masyarakat, hal itu karena adanya perbedaan paradigma atau perbedaan sudut pandang, dan sosiologi tidak mempermasalahkan adanya sebuah perbedaan ya. Sosiologi telah memenuhi
akal sehat, serta hasilnya tidak bersifat spekulatif ya. Spekulatif ini dugaan ya, dugaan sementara. Jadi empiris ini harus berdasarkan dengan observasi atau pengamatan. Contohnya begini, pengamatan. Kita mengamati sebuah peristiwa yang ada di masyarakat ya, kita amati dari hari ke hari. Oh ternyata kita ketahui setelah kita mengadakan pengamatan, kita kalau malah kalau lebih rinci lagi, kita perlu mencatat. Kita mengamati, kita mencatat. Oh hari ini dapatnya sekian, hari kedua sekian, ketiga sekian. Akhirnya apa? Hari terakhir kita bisa menyimpulkan. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengamatan yang kita lakukan. Contohnya seperti tadi ya, makanan ya. Kita baru datang di negara orang, kita langsung ketemu majikan, suruh masak. Hari pertama tadi contohnya kurang pedas karena kebetulan yang majikannya suka pedas. Kemudian yang kedua, dagingnya ini kurang mentah karena tidak suka dagingnya terlalu empuk misalnya. Nah, kita melakukan yang namanya pengamatan ya, dari hari ke hari yang kita rangkai atau kita tulis. Nah kemudian teoritis, artinya apa yang teoritis? Ilmu pengetahuan itu selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi. Nah setelah kita melakukan sebuah pengamatan, kita catat. Nah catatan kita ini nanti menjadi sebuah apa? Sebagai pedoman yang sifatnya adalah teoritis ya, yang merupakan kerangka dari unsur-unsur yang tersusun secara logis, secara nyata yang ada di lapangan, gambarannya yang ada di lapangan, serta memiliki tujuan untuk menjelaskan